semuanya? Kayaknya pada ceria. Sudah ngantuk? Ngantuk. Alhamdulillah ya. Sehat semuanya ya. Nah, pada kali ini kita semuanya akan belajar ya tentang materi apa? Sejarah Islam ya. Ya, sejarah Islam atau tarawih. Jadi kita sebagai umat Islam, apalagi kamu sebagai generasi penerus harus mengetahui tentang sejarah kita, yaitu tentang para nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya sejarah itu juga kita kalau mengetahui ya tentang kisah nabi kita akan menambah keimanan kita. Jadi tata caranya ya di dalam menuntut ilmu yang terutama itu adalah akhlak. Nabi Muhammad yaitu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini tidak lain untuk membenahi akhlak. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu terkenal dengan zaman jahiliyah, kebodohan, akhlaknya rusak. Wongnya pinter-pinter tapi akhlaknya rusak. Sopo sing kuat, kuwi sing nguasa, kuwi sing men. Wong wedok nggak ada arti, orang perempuan nggak ada artinya pada saat itu. Kalau punya anak perempuan dikubur hidup. Karena apa? Malu ya. Kalau punya anak perempuan malu. Wong wedok kuwi gawene nangis. Yo, enggak iso gelut. Atau orang jahilah dahulu. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini, laki-laki dan perempuan itu di hadapan Allah sama. Hanya membedakan adalah ketakwaan kita. Jadi ya, yang pertama kita tanamkan yaitu akhlakul karimah itu yang pertama ada di kehidupan kita. Akhlak loh. Nang semuanya akhlak atau promo, yo sopan santun. Kamu sopan dengan orang tua kamu, dengan guru-guru kamu, dengan orang yang lebih tua. Sayang kepada adik-adik kamu, yang kecil. Kalau sudah itu kamu tanamkan, insya Allah kamu akan dihargai. Ojo malah kowe sing budi adik-adik di kakali di anu ini enggak boleh ya. Enggak boleh. Kamu yang besar harus sayang kepada yang kecil, melindungi adik-adik kamu. Ya, yang pertama akhlak itu yang perlu ditanamkan. Yang kedua ilmu. Ilmu sangat penting dan penting. Sangat diwajibkan setiap insan, setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk wajib menuntut ilmu. Ya. Terus ketiga ibadah. Menyembah Allah. Tata cara menyembah Allah bagaimana? Ya, dengan ilmu. Tata caranya sholat piye, tata caranya wudhu piye, tata cara kita baca Al-Quran piye. Itu harus dipelajari. Makanya ilmu utama daripada ibadah. Ibadah dibanding dengan ilmu, insya Allah ibadahnya akan sempurna, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibadah harus disertai dengan ilmu. Wudu sing apik bagaimana? Kita belajar. Oh kayak ini, kayak ini. Sholat yang bagus bagaimana? Kayak ini, kayak ini. Itu harus belajar nih. Itu harus dengan ilmu. Gak sembarangan sholat wudu nggak ada ilmunya. Itu nanti akan masuk nggak diterima. Makanya kamu tuh harus rajin belajar, terutama ilmu agama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia hanya untuk menyembahku, kata Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita semua yang terutama yaitu untuk menyembah Allah. Tapi ada tata caranya bagaimana menyembah Allah, yaitu dengan sholat. Sholat itu harus ada tata caranya, tidak sembarangan sholat ya. Jadi kita akan menguraikan ya pelajaran ini tentang tarikh atau sejarah kita, nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lain sisanya, yaitu ayahnya Muhammad siapa namanya? Sayyid Abdullah. Terus ibu Nabi Muhammad Ibu Siti Aminah. Itu adalah orang tua Nabi. Jadi kisahnya Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya sewaktu di kandungan umur berapa? Umur 2 bulan. Mesti kandungan Nabi Muhammad ayahnya sudah nggak ada. Begitu lahir ayahnya sudah meninggal, sudah keadaan yatim. Tapi Nabi Muhammad tetap tegar walaupun beliau ini anak yatim ya. Jadi ada keistimewaan ya, ada 6 keistimewaan sewaktu Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunya ya. Yang pertama yaitu selama 9 bulan ibunya mengandung, tidak pernah ibunya merasakan sakit waktu mengandung Nabi Muhammad ya, nggak pernah merasakan sakit ya. Tapi waktu ibunya mengandung ya, umur 4 bulan ibunya nggak mau makan, nggak mau tidur, kadang-kadang sudah besar sikutnya nyadu ngomong itu kalau orang biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak pernah ibunya merasakan sakit sama sekali. Itu keistimewaan yang pertama ya, Gibran ya. Yang kedua, keistimewaan yang kedua yaitu sewaktu ibu Nabi Muhammad melahirkan Nabi Muhammad juga tidak merasakan sakit. Amin. Waktu ibu Nabi Muhammad melahirkan Nabi Muhammad tidak merasakan sakit. Seperti orang biasa, tantangannya nyawa ya. Napasnya nggak kuat akan akan mati, meninggal dunia. Melahirkan kalau napasnya nggak kuat ya akan meninggal. Tapi kalau ibu Nabi Muhammad tidak merasakan sakit sama sekali. Tuh yang keistimewaan yang kedua, baru lahir sudah mempunyai 6 keistimewaan.
Yang pertama tadi ibunya 9 bulan namun nggak merasakan sakit. Yang kedua kalinya waktu melahirkan juga tidak merasakan sakit. Yang ketiga kalinya apa? Nabi Muhammad lahir ya bidane atau dukune itu bukan sembarang bidan bukan Bu. Langsung dari surga. Siapa bidannya? Siti Hawa. Ibu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa dengan siapa? Istrinya Raja Fir'aun, Siti Asia ya. Dua bidanya langsung dari surga. Beliau ini dua-duanya ahli surga ya. Ini langsung bidanya langsung dari surga. Itu kelebihan yang ketiga ya. Yang keempat, Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan khitan, terus disunati, terus dalam keadaan sujud. Itu Nabi Muhammad. Itu kebanyakan ya semuanya ya. Kan kalau bayi normal lahir itu menangis ya. Tuh kelebihan yang keempat. Kelebihan yang kelima apa? Sewaktu Nabi Muhammad lahir, bintang-bintang, tahu bintang banyak kok. Bintang itu banyak sekali, ada bintang layangan, bintang lucu, bintang dan lain sebagainya. Waktu Nabi Muhammad lahir semuanya pindah tempat ya. Yang tadinya lurus dari Masjid Darussalam pindah ke Bangku, pindah ke Sarolang, pindah ke Gunung. Semuanya bintang-bintang pada pindah ke sewaktu Nabi Muhammad lahir ya. Itu yang mengetahui orang-orang Yahudi ya. Di kitabnya ada. Besok kalau ada nabi terakhir lahir, yaitu bintang-bintang yang di langit semuanya pada pindah. Terus keistimewaan yang keenam yang terakhir yaitu jin. Boleh. Setan. Tahu nggak? Kamu percaya nggak? Percaya nggak? Itu adalah benda gaib. Percaya, kamu percaya? Enggak. Itu ada ciptaan Allah tapi nggak nampak ya. Bisa melihat kita kalau orang makhluk halus, tapi kita tidak bisa melihatkan kecuali kalau orang-orang punya panca indera keenam. Tidak bisa melihat barang-barang jin dan setan tadinya ya. Bebas naik langit 1, 2, 3 sampai 7 ya. Bayu. Bebas naik turun. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, setelah itu nggak bisa naik lah. Itu keistimewaan Nabi sewaktu lahir. Barusan lahir sudah mempunyai 6 keistimewaan. Coba bayangkan, Nabi Muhammad adalah orang yang pertama, nur yang pertama diciptakan oleh Allah. Jadi sebelum Allah menciptakan apa-apa, terlebih dahulu menciptakan dunia Nabi Muhammad. Setelah itu barusan menciptakan yang lain. Kayak apa? Bumi, langit, matahari. Bulan Nabi Muhammad, bulan Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini sebagai nabi yang terakhir. Bahkan ya namanya digandeng dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatain ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu gandeng yaitu Allah dengan Nabi Muhammad ya. Kita kalau sholat harus
Ya ibunya, setelah ibunya adat orang Arab itu biasanya yang menyusui bayi itu orang lain. Siapa? Yang pertama? Halimah Sa'diyah. Yang kedua, yang pertama siapa? Sayyidatul Aslami. Sayyidatul Aslamiyah itu yang menyusui Nabi Muhammad yang pertama. Yang pertama. Renenang tuh, kamu senang. Yang pertama. Yang kedua barusan siapa? Halimah Sa'diyah. Dengan 4 tahun lalu dikembalikan kepada ibunya. Enggak lama kemudian umur 6 tahun Nabi Muhammad beserta ibunya, beserta kakeknya, juga pembantu ayahnya yang bernama siapa? Abdullah. Yang pertama siapa? Ummu Aiman, yaitu ziarah ke makam ayahnya Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Di mana? Di Madinah. Setelah mendoakan di atas makamnya ayahnya Nabi Muhammad, lalu kembali lagi ke Mekah. Perjalanan di tengah-tengah perjalanan ya antara Madinah dan Mekah, ibu Nabi Muhammad jatuh sakit. Tidak lama kemudian lalu meninggal dunia. Jadi umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim piatu. Meninggalnya di mana? Di desa apa? Desa Abwa. Ya, di situ ada desa ya di antara Mekah dan Madinah. Namanya desa Abwa. Ibu Nabi Muhammad meninggalnya di situ. Jadi umur 6 tahun ibu Nabi Muhammad meninggal dunia. Ya Tada Inam. Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya umur berapa? Umur berapa? Umur 6 tahun. Ziarahnya dengan siapa saja? Ibunya, bapaknya, dengan kakeknya, ibunya, terus pembantu ayahnya nama siapa? Ummu Aiman. Terus kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Itu ibunya meninggal dunia, lalu yang mengasuh siapa? Kakeknya nama siapa? Siapa kakek namanya? Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib kakeknya mengasuh Nabi Muhammad selama berapa tahun? 10 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. Setelah umur 8 tahun kakek tercintanya juga meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, kakeknya yang tercinta juga meninggal dunia. Tiada sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Itu kisahnya Nabi Muhammad. Tapi sedihlah tak punya lebih sedih orang yang gak punya ilmu ya. Orang yang piatu, anak itu rajin belajar, punya ilmu banyak, insya Allah kan bahagia. Tapi kalau orang bodoh itu akan sengsara. Makanya kamu sekarang masa emas kamu ya, jangan disia-siakan untuk bermain-main saja. Harus giat belajar supaya kamu akan tercapai cita-citanya ya. Nah itu kakeknya meninggal dunia umur 8 tahun. Yang masuk siapa lagi? Pamannya. Nama siapa? Abu Thalib.
Nabi. Beliau ini bekerja yaitu mengembala kambing dan latihan berdagang ke negeri Syam ya. Sam. Itu ke negeri Syam itu banyak sekali waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Syam ya. Sewaktu beliau berjalan menuju ke negeri Syam, mendung itu selalu di atasnya, nggak panas ya, nggak pernah panas ya. Itu keajaiban kelebihan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Pohon-pohonan yang ada di jalanan sujud apabila Nabi Muhammad lewat. Batu-baturan yang ada di gunung gelundung langsung sujud kepada Nabi Muhammad. Habis itu Nabi Muhammad lewat, kembali lagi batu-batu itu. Terus pohon-pohon yang tadi sujud kembali lagi tegak lagi. Ayo. Sudah mengetahui ini adalah orang yang mulia kekasih Allah. Itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan bertemu dengan siapa? Pendeta nama siapa? Pendeta Bagi. Ini adalah orang Nasrani. Beliau langsung menghentikan siapa? Abu Talib. Yang dengan kamu itu siapa? Ini adalah keponakanku, kata Abu Talib. Abu Talib yang dengan kamu itu adalah calon besok akan menjadi nabi yang terakhir. Oleh sebab itu Abu Talib, janganlah kamu teruskan untuk berdagang ke negeri Syam. Sekarang kembalilah ke rumah. Akhirnya balik haluan kembali lagi ke Mekah ya. Yaitu umur 25 tahun Nabi Muhammad berdagang lagi dengan bawa dagangnya siapa? Ibu Siti Khadijah selama 3 bulan. Ya, selama berapa? 3 bulan. Lalu Ibu Siti Khadijah senang cinta kepada Nabi Muhammad. Umur 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Ibu Siti Khadijah. Dan umur 35 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi habib. Umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Umur 63 tahun Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu ada kisah tentang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah sebentar bisa mengetahui tentang kisah Nabi kita. Sebabnya kisah Nabi itu adalah sangat penting, akan mendapatkan keimanan kita. Ya, coba sekarang saya bertanya ya. Alah, Bayu boyo. Ya. Gibran. Hah, wapo. Mana Gibran? Wah, itu di depan ya, kecil di depan. Jadi nampak ya, Gibran. Umur berapa Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya? 11 tahun. Umur berapa? 6 tahun. Beneran. Terus Eca. Nabi Muhammad setelah ibunya meninggal diasuh oleh siapa? Siapa? Baik. Kakeknya Eca siapa? Mbak Kanto. Yo, karo Supri Keling. Siapa? Siapa? Kakeknya. Namanya siapa kakeknya?
Abdul Muthalib. Nah, itu yang ngasuh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang sekali kepada Nabi, bahkan sayangnya lebih daripada anaknya. Umur 8 tahun beliau meninggal dunia. Lalu siapa yang ngasuh lagi? Siapa? Siapa? Abu Thalib. Siapa? Siapa? Pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Pojok kae. Kerudung hitam. Nabi Muhammad menikah dengan Ibu Siti Khadijah umur berapa? 25. Sedangkan Ibu Siti Khadijah umur berapa? 40 apa? 40 hari apa umur tak kok? 40 tak? Tahu. Der, pojok kae. Nabi Muhammad meninggal dunia umur berapa? 63 tahun. Nabi Muhammad meninggal dunia tidak membawa apa-apa kecuali saran ya atau nasihat kepada para umatnya. Kalau kamu ingin selamat, maka berpedomanlah dua pedoman. Tujuannya itu Al-Quran dengan hadis. Terus nasihat Nabi Muhammad SAW kepada para hambanya, kepada para sahabat dan kepada sahabat dan kaumnya ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya, dan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.